Menurutku tidak masalah siapa yang terburuk. Setidaknya semua orang bisa melihat dengan jelas nasib mereka. Lagi pula, menurut mereka siapa yang mereka rencanakan? Begitu semua orang melihat diskusi tersebut, mereka segera merespons dengan satu emoji sederhana, jempol. Itu adalah Alexa. Orang yang mereka lawan adalah Alexa. Semua orang sadar bahwa Laura hanyalah permulaan. Awalnya saya mengira Darby akan menjadi orang pertama yang ditangani. Siapa sangka Laura yang paling tidak penting akan menjadi korban pertama. Jika Laura ditangani dengan cara yang begitu kejam, aku ingin tahu bagaimana Darby dan Arsi akan berakhir. Sepertinya semua orang menunggu untuk melihat nasib mereka. Lagi pula, dua wanita yang tersisa telah melakukan sesuatu yang bahkan para dewa pun akan marah karenanya. Betapa menyedihkannya kedua wanita jahat ini. Media mengerumuni berita Laura dirawat di rumah sakit karena kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya, rumah sakit akan melakukan tindakan pengamanan untuk hal-hal seperti ini. Tetapi, ketika media mengepung rumah sakit, kepala rumah sakit tidak melakukan apapun. Adapun agensi manajemen Laura, mereka juga menutup mata. Akibatnya, kondisi Laura yang sakit tak berdaya dan buruk terungkap ke kamera dan publik. Bukankah Laura tampil cukup cantik di layar? Siapa sangka dia akan terlihat seperti ini tanpa riasan. Lagi pula, mereka mengemasnya untuk kamera. Kenyataannya, kulitnya sebenarnya lebih buruk daripada kulitku. Memalukan sekali. Mulai sekarang siapa yang menginginkannya? Kalau aku jadi dia, aku akan bunuh diri. Laura dikelilingi oleh media, tetapi tidak ada satu orang pun yang berani keluar dan membantunya. Sesekali, salah satu perawat muda ingin membantu, tetapi mereka terlalu lemah, sehingga suara kecil mereka dengan cepat ditenggelamkan oleh kerumunan. Laura terpaksa bersembunyi karena ketakutan. Akhirnya, di balik kedok petugas kebersihan, dia berhasil lolos dari sorotan media dengan meringkuk di kamar mandi. Setelah beberapa waktu, ruangan rumah sakit kembali damai dan tenang seperti biasanya. Pada saat ini, suara tangisan seseorang akhirnya terdengar. Setelah menangis selama setengah jam, Laura akhirnya menenangkan diri. Pada saat ini, seorang perawat wanita gemuk membuka pintu kamar mandi, dan membantu Laura berdiri sambil berkata dengan suara lembut, "Keluar, para reporter telah pergi." Terima kasih. Laura menjadi lebih emosional. Bagaimanapun, seseorang menawarkan bantuan padanya pada salah satu masa tersulitnya. Jadi, tembok pencegahan di hatinya segera runtuh. Namun, sebelum Laura dapat mengungkapkan rasa terima kasihnya sepenuhnya, dia terdiam di tempatnya begitu dia keluar dari kamar mandi. Sosok yang berdiri di samping jendela kamar rumah sakit adalah mimpi buruk yang dia coba hindari dengan susah payah. "Alexa, itu kamu?" "Tentu saja. Kalau tidak, mengapa media akan pergi?" kata Laura mengejek diri sendiri. Di antara pencahayaan redup, Alexa berbalik dan menatap Laura dengan tenang. Keanggunannya yang mengintimidasi membuat Laura merasa rendah diri. "Kamu boleh pergi," kata Alexa kepada kepala perawat. Perawat itu menganggukkan kepalanya, tapi masih sedikit khawatir. Lagi pula, Kenzie telah menekankan padanya untuk menjaga Alexa. "Nyonya Alexa, saya akan berada di luar. Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja saya." Alexa menganggukkan kepalanya sambil menunggu perawat pergi. Setelah dia pergi, Alexa dengan tenang berjalan ke arah Laura. "Saya tidak punya sejarah denganmu. Mengapa kamu menggunakan Darby untuk melawan saya? Aku sedang tidak waras." Laura dan Alexa belum pernah bertemu sebelumnya. Sekarang Alexa akhirnya berdiri di hadapan Laura. Laura benar-benar terkejut dengan ketenangan di wajah Alexa. Karena dia tahu, semakin tenang penampilan Alexa, semakin berbahaya situasinya. Tidak mungkin untuk melihat apa yang dipikirkan Alexa, dia tidak bisa ditembus.
Aku mengerti bahwa orang dapat dengan mudah membuat kesalahan karena keserakahan. Tapi, ini bukan pertama kalinya kamu melawanku. Aku bisa mengabaikan insiden kecil. Aku bisa memperlakukannya seperti permainan jika aku tidak mengalami kerugian besar. Tapi, tahukah kamu bahwa aku hanya punya 2 keuntungan dalam hidupku, dan kamu telah melewati keduanya? Tanda seru petik 2 titik. Aku. Apapun alasanmu, jika kamu mengkhawatirkan suamiku dan mengancam keselamatan anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Mengerti? Alexa bertanya sambil menatap Laura. Laura tergagap ketakutan. Anak-anak adalah anugerah dari Tuhan. Kamu bersekongkol melawan anak orang lain, jadi wajar jika Tuhan mengambil anakmu sebagai balasannya. Ini yang kamu sebut karma. Saat Alexa berbicara, suaranya tenang. Itu sangat lembut sehingga Laura cukup terkejut. Cara dia berbicara seperti seorang senior yang sedang mengajar, membuat Laura merinding. Mulai sekarang, yang terbaik adalah jika kamu melakukan lebih banyak perbuatan baik. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dariku? Laura tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya saat dia bertanya. Tapi, Alexa tidak langsung merespon. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata dengan suara pelan, "Aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku hanya ingin mengunjungimu. Kamu baru saja mengalami keguguran. Jangan terlalu banyak menangis, itu buruk bagi tubuhmu. Lagi pula, setelah kamu sembuh, akan ada banyak kemungkinan bagimu untuk menangis." Mendengar ini, Laura tiba-tiba menatap Alexa. Dia ingin memohon pengampunan tetapi matanya menunjukkan rasa perlawanan. "Beristirahatlah," kata Alexa sebelum berbalik untuk pergi. Namun, saat ini, Laura tiba-tiba berlutut di lantai. "Alexa, aku tahu aku salah. Bisakah kamu melepaskanku?" Alexa tidak berbalik. Tepatnya, dia tidak mau repot-repot berbalik ketika dia menjawab, "Saya telah menerima permintaan maafmu. Tapi, kamu masih akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan." Alexa, apakah kamu tidak takut orang-orang akan mengatakan bahwa kamu kejam? Kamu belum melihat sisi kejamku. Setelah berbicara, Alexa berbalik sedikit, memperlihatkan hanya satu sisi pada Laura. Namun, ini sudah cukup membuat Laura gemetar ketakutan. Alexa tidak mudah diyakinkan seperti orang lain di industri hiburan. Jika itu orang lain, Laura bisa saja menawarkan mereka sedikit keuntungan dan itu sudah cukup untuk lolos dari perbuatannya. Tapi, ini Alexa. Tidak ada yang bisa mempengaruhi cara berpikirnya, jadi tidak ada yang tahu bagaimana dia berencana membalas dendam. Alexa selalu tahu cara memukul musuhnya di tempat yang menyakitkan, dan Laura tidak terkecuali. Tapi, apa yang menyakitkan bagi Laura? Setiap orang memiliki roh jahat yang bersembunyi di suatu tempat di dalam hati mereka, jadi bagi Laura. Terkena setelah kegugurannya, kejahatan lain ditambahkan ke nama Laura dengan terungkapnya bahwa dia memiliki riwayat masuk penjara karena mencuri. Gambar aktris dihancurkan, foto pribadi Laura terungkap. Ternyata, dia adalah seorang pencuri. Penghinaan yang dialami ketika rahasia terdalam dan tergelap seseorang terungkap, sudah cukup untuk menghancurkan keinginan hidup seseorang. Terutama ketika seluruh bangsa sekarang tahu, bahwa Laura adalah pencuri kotor yang mengincar barang milik orang lain. Orang seperti ini menjijikkan. Kami mengira dia untuk sementara dibutakan oleh keserakahan, tapi ternyata selama ini dia adalah pencuri. Bagaimana seorang penjahat bisa menjadi seorang aktris? Bisakah seseorang mencerahkanku? Kali ini, tidak hanya masyarakat, tetapi bahkan perawat yang sebelumnya ingin membantu Laura, merasa seperti mendapat tamparan keras di wajahnya. Kupikir aku membela keadilan, tapi ternyata aku membela hal yang sia-sia. Tentu saja, setelah berita itu terungkap, Laura tidak lagi berani tinggal di rumah sakit.
Jadi, hari kedua setelah pemaparan, dia benar-benar menghilang dari pandangan. Cara semua orang memandangnya sangat mengejutkan, ekspresi ejekan merobek dagingnya, 1 inci demi 1. Alasannya sederhana mengapa Alexa menangani hal-hal seperti ini. Dia ingin Darby dan Arsi merasakan perasaan takut. Dia tidak takut orang lain akan menyebutnya kejam. Kenyataannya, dia tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa dia akan membalas dendam pada siapapun yang berani melanggar batasnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.